katakan dengan iman, aku punya Tuhan yang besar. Bukan masalah kita yang besar. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji. Kami percaya inilah jaminan pengharapan kami. Engkau yang besar, setia dan benar, mampu untuk mengeluarkan kami dari pergumulan kami, Tuhan. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Katakan, ku terima sekarang. Ku terima Sekali lagi kita imani, saudara. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Haleluya. Mari sorakan kemenangan yang datang dari Yesus, yang memahkotai kita dengan mahkota kemenangan itu. Haleluya. Oh, terpujilah Engkau Tuhan kami yang besar. Kami bersyukur bahwa tidak ada satupun pergumulan yang melampaui namamu. Engkau berkata bahwa semua raja, kuasa, penguasa tunduk di bawah satu nama, Yesus Kristus. Dan bahkan Engkau telah berikan kuasa itu kepada jemaat-Mu, Tuhan. Dan kami memerintah di atas pergumulan-pergumulan kami, bukan karena kekuatan kami, tapi oleh karena Yesus yang memampukan kami. Terima kasih, dan biarlah kiranya firman-Mu pada hari ini juga menguatkan kami, mengarahkan kami, mengakarkan kami hanya kepada Kristus Yesus Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin, amin, haleluya. Berikan pujian kepada kita, puji nama Tuhan. Ya, shalom saudara. Baik, kita akan menutup seri tentang Romel, roh yang melayani, bukan roh melamun ya. Bahaya nih saudara, kadang-kadang Romel ini bisa melamun atau bisa melayani, tergantung saudara kondisinya seperti apa. Kalau kehilangan arah, roh melamun saudara. Baik, servant leadership, kepemimpinan seorang hamba atau kepemimpinan pelayan. Teks kita dari Lukas pasal yang ke-22 ayat 24 sampai dengan 30. Saya bacakan kepada saudara dalam terjemahan Indonesia Baru 2. Percakapan waktu perjamuan Tuhan. Terjadilah juga pertengkaran di antara para rasul mengenai siapa yang dapat dianggap terbesar di antara mereka. Yesus berkata kepada mereka, raja-raja bangsa-bangsa memerintah rakyat mereka, dan orang-orang yang menjalankan kuasa atas mereka disebut pelindung-pelindung. Namun kamu janganlah demikian. Yang terbesar di antara kamu hendaklah menjadi seperti yang paling muda, dan pemimpin menjadi seperti pelayan. Sebab siapakah yang lebih besar, yang duduk makan atau yang melayani? Bukankah dia yang duduk makan? Namun aku ada di tengah-tengah kamu sebagai pelayan. Kamulah yang tetap tinggal bersama-sama dengan aku dalam segala pencobaan yang aku alami. Aku akan menganugerahkan kerajaan kepada kamu, sama seperti Bapakku menganugerahkannya kepadamu. Sama seperti Bapakku menganugerahkannya kepadaku, supaya kelak kamu makan dan minum semeja dengan aku di dalam kerajaanku, dan kamu akan duduk di atas takhta untuk menghakimi kedua belas suku Israel. Saudara-saudara, ini menarik. Lukas ini cukup gamblang. Dibilang sama dia ada pertengkaran. Ini mungkin hampir adu jotos saudara ya. Ya mungkin tidak terjadi, tapi ini bisa ribut ini. Ada pertengkaran di antara para rasul. Orang-orang yang pada malam di mana Yesus udah tegang, udah hampir akan dibunuh, akan meninggalkan mereka. Tiba-tiba mereka ributnya bukan tentang bagaimana kita akan melanjutkan apa yang Yesus kerjakan, tapi justru siapa yang akan menjadi terbesar di antara mereka. Bicara posisi,
bicara jabatan, bicara persaingan, sikut kiri dan kanan. Saya katakan seperti ilmu kodok, ya kan? Sembah, jilat pemimpinnya, pukul teman-temannya, injak yang di bawah. Nah ini sekarang mereka berusaha untuk memukul saingan mereka, yaitu yang 10 atau 11 itu. Ya tinggal 11 kan, karena si Yudas udah pergi. Dan ini terjadi bukan cuman, bayangkan Bapak Ibu, ini bukan cuma di dunia, di kalangan para rasul. Berarti kalau sekarang di kalangan pelayanan, di gereja, di kepemimpinan rohani, selalu ngotot. Yesus tidak menegur mereka dengan marah. Dia nggak gebrak meja lalu kemudian terlempar semua makanan, enggak. Tetapi dia justru memutar sebuah paradigma dengan mengatakan bahwa gaya kepemimpinan sorga, gaya kepemimpinan Kristus itu adalah pemimpin pelayan. Sama-sama katakan pemimpin pelayan. Nah, pemimpin pelayan ini berakar dan berpusat pada Kristus sendiri, bukan kepada yang lain. Di sini kalau kita melihat dari ayat 24 ini, Yesus membaca hati murid-muridnya. Dia tahu nih orang-orang ini kepengen jadi nomor 1. Dan ternyata walaupun mereka udah 3,5 tahun jalan sama Yesus ya, mindset mereka tuh masih mindset duniawi. Jadi Bapak Ibu, jangan kaget, orang udah lama di gereja, pikirannya masih di dunia, masih duniawi. Harusnya kalau dia di dalam Tuhan, Roma 12 berkata berubahlah engkau oleh apa? Pembaruan budi kan? Kita harus terus memperbarui pikiran kita, paradigma kita, world view kita, cara kita memandang persoalan ini seperti Kristus. Tetapi apa yang terjadi? Mereka masih terjebak dengan mentalitas budaya pada saat itu. Apa budaya pada saat itu? Di sini jelas dikatakan. Yesus berkata, raja-raja bangsa-bangsa memerintah rakyat mereka dan orang-orang menjalankan kuasa atas mereka disebut pelindung-pelindung. Nah, di dalam budaya Romawi, budaya itu namanya shame and honor. Itu budaya malu tapi budaya juga budaya hormat. Jadi artinya kalau ada orang yang punya gelar bangsawan atau elit politik, senator, panglima, tentara, mereka ini dikatakan seperti berdarah biru gitu. Ya, berdarah biru. Jadi mereka punya posisi yang biasa namanya rakyat jelata, plebeians. Plebeians itu rakyat jelata yang rumahnya kumuh gitu. Nggak ada sanitasi, ribut kiri kanan, berantem, itu dah, ya. Rumahnya sumuk gitu. Itu rakyat biasa, jelata. Lalu raja-raja ini memerintah dengan tangan besi, dengan otoriter. Lalu ada yang menarik, Yesus memakai kata pelindung. Ini namanya benefactors. Oke, benefactors itu apa? Kalau sekarang benefactors itu kayak apa? Donatur di dalam sebuah organisasi atau yayasan. Atau kalau bahasa Betawinya ada bohirnya. Nah, sampai abad ke-16 misalnya seorang musisi itu berada di bawah seorang benefactors, ada bohirnya. Jadi dia yang bilang, lu bikin lukisan ini ya, lu bikin itu. Jadi kayak Leonardo da Vinci, itu dia punya benefactors, dia punya bohir yang menjadi pendanaan, sumber pendanaannya dia. Karena dia nggak digaji, dia cuman dihidupi oleh si yang namanya pelindung-pelindung ini, gitu ya. Kecuali kalau dia di payroll seperti tentara, ya dia dapat gaji. Gajinya itu garam. Ya, garam gajinya dia. Karena garam ini komoditas yang bisa diperjualbelikan. Tetapi yang lain-lain itu, benefactorsnya itu adalah, Bapak Ibu yang nonton Gladiator. Gladiator 2. Siapa benefactorsnya si Gladiator itu? Yang punya majikannya itu. Ya kan? Si Denzel Washington itu loh. Ya, nah ini dia benefactorsnya. Dia yang menjadi perantara kepada politisi-politisi dan semua pembesar-pembesar dan semua yang mau, siapa yang mau nih? Ini ada orang nih, ada kesempatan nih untuk bertanding. Jadi nanti mereka ini yang akan keluarin dana untuk acara yang gede-gedean itu.
Itu namanya benefactors. Yesus mengatakan di dunia ini ada dua kelompok. Satu raja-raja yang berkuasa, yang memerintah. Yang satu lagi para pelindung-pelindung ini. Karena mereka punya duit. Mereka orang-orang yang memang kaya secara sosial dan ekonomi. Dan mereka lah pengendali masyarakat. Apa-apa itu semuanya tergantung, kalau nggak raja, ya benefactors ini. Pelindung-pelindung ini. Tetapi tujuan mereka bagaimana? Semua itu untuk membuat posisi mereka aman. Kalau sekarang namanya oligarki. Nah, para pebisnis yang bergaul dengan pemerintah, itu namanya mercantile. Sebuah perselingkuhan antara pemerintah dengan bisnismen namanya oligarki. Yang memerintah dan membuat pemerintahan itu bertahan untuk tidak digoncang, digugat atau apapun oleh orang-orang di bawah ini. Mereka mau kekuasaan mereka tuh langgeng supaya mereka bisa mengendalikan masyarakat. Uang gampang, tapi si pemerintah punya kebijakan, si bohir punya duit. Nah gitu kan, makanya gabung. Kalau mereka gabung ya selesai semuanya. Inilah yang disebut sebagai antara si penguasa dengan pelindung, atau kira-kira sekarang kita bilang oligarki. Itu bahasa politiknya. Jadi nggak beda dengan apa yang terjadi di dunia sekarang ini. Bukan cuman di Roma, di seluruh dunia. Pemerintah-pemerintah selalu akan cari yang namanya para pendukung keuangan. Orang yang mau maju sebagai senator pada waktu itu di Roma, dia akan cari benefactors. Siapa yang mau danain saya? Supaya gue maju. Nanti kalau ada keputusan, gue bisa bikin menguntungkan kamu, gitu. Itu benefactors. Itulah para pelindung-pelindung. Tapi Yesus mengatakan, tapi kamu jangan demikian. Jangan kayak mereka. Harusnya bagi kamu yang mau terbesar, hendaklah kamu seperti yang paling muda dan pemimpin seorang pelayan. Yesus mau mengatakan, justru sebaliknya, gaya yang saya akan tawarkan kepada kalian bukan seperti itu. Hari ini tema kita, tema khotbah ini adalah jadilah pemimpin yang melayani seperti Kristus dengan cara menolak persaingan, mengutamakan pelayanan, dan hidup di dalam pengharapan untuk mendapat upah yang kekal. Menjadi pemimpin yang melayani. Katakan pemimpin yang melayani. Nah, ada 3 hal yang akan kita lihat nanti. Pertama, menolak persaingan, kompetisi, ya, mentalitas saingan. Dikatakan ayat 24-25, ya tadi terjadi pertengkaran siapa yang mau menjadi yang terbesar. Lalu kemudian kamu mau jadi seperti raja-raja atau para pelindung-pelindung ini. Ada mentalitas persaingan. Ada satu penyakit rohani yang Yesus katakan di dalam kisah ini, yaitu di dalam bahasa Yunaninya itu adalah piloneikia. Piloneikia itu adalah penyakit iri hati, ambisi, kepengen menjadi nomor 1. Ini mentalitas saingan. Dan inilah yang merusak sebuah kesatuan di dalam komunitas. Ketika terjadi ambisi, persaingan, lalu mulai terjadi kelompok-kelompok kan? Kelompok si anu kan gitu ya. Lalu akhirnya yang semulanya baik pecah. Belum lama ini saya ketemu sama satu orang. Dan dia ini orang yang kerja di banking. Dan karena herannya, dia bilang, Pak, ini saya di banking, Pak, tapi saya ngurusin masalah gereja. Maksudnya gimana? Bukan gereja Bapak, kan Bapak kan pengerja. Iya, Pak, bukan. Ini ada nasabah kami ribut tentang masalah propertinya gereja. Terjadi perpecahan karena sudah tidak sama lagi, sudah tidak sejalan dengan visi, dan akhirnya yang satu ini dan nasibnya dengan propertinya bagaimana? Nah, bingung mereka. Dan itu semua ada di bank, karena mereka ini nasabah dari bank tersebut. Dan saya ngobrol sama mereka, dia bilang, aduh Pak, harusnya kayak gitu tuh aku panggil Pak Markus ya.
Enak aja kamu. Oh, perbankan. Ini kan urusan perbankan. Saya bilang ini kan ada legalnya segala macam. Iya Pak, tapi kan misalnya dari gereja, maksudnya hikmatnya gimana sih harusnya? Saudara, bisa lihat nggak di sini? Bahkan gereja pun terseret masuk ke dalam situasi seperti ini. Bersaing. Satu kali ada orang yang memberikan sebuah penelitian di Indonesia. Kenapa gereja Indonesia pecah? Suka pecah gitu. Nah, ada satu spirit namanya entitlement. Katakan entitlement. Apa itu entitlement? Entitlement itu adalah satu roh yang ingin diberikan keistimewaan. Gitu. Misalnya, ya, ada orang yang aku di sini udah paling lama di gereja ini. Itu tempat duduk saya. Tidak boleh ada yang menggeser itu. Nah, di sini nggak ada. Sini nggak ada. Saudara boleh bebas. Ya, saudara di depan ini hanya karena banyak yang tugas aja. Siapa yang nggak mau? Gua yang kerja capek-capek, khotbah capek-capek, gembalanya tenang-tenang, yang dapat nama dia. Lama-lama enak aja, gue juga bisa. Lalu akhirnya setelah dia besar, dia kumpulkan bagiannya, dia pisah. Bikin gereja baru, terus saja begitu. Tidak terjadi pertumbuhan jemaat, yang ada perpecahan, hanya mengambil jiwa-jiwa pindah gereja doang. Saudara-saudara, ini situasi yang namanya entitlement spirit. Roh yang diistimewakan. Kalau di dunia itu wajar. Reserve parking itu wajar. Tapi di gereja nggak wajar Bapak Ibu. Nggak usah ada meja di tengah. Makanya mejanya di samping supaya apa? Karena ada tempat minum, ada segala macam untuk di tempat. Sisanya nggak usah. Nggak akan ada di situ tiba-tiba Coca-Cola, apa nggak ada. Kue-kue di belakang sana ada kue. Untuk semua orang. Saya mau melawan roh itu. Nggak ada yang namanya membawa tasnya saya. Nggak ada itu saudara. Tidak akan ada. Kenapa? Sederhana. Karena spirit ini menghancurkan gereja. Ketika ada orang mau kepengen jadi nomor satu, maka kita mengizinkan si jahat datang dan roh perpecahan datang. Amin. Setiap kita mau dipanggil melawan roh ambisi dan iri hati ini. Aduh kok dia terus yang dapat jadwal pelayanannya, kok gue kapan ya? Apalagi ketika jadwal pelayanan itu terkait dengan PK. Wah lebih bahaya lagi nih. Orang hitung-hitung, oh dapat berapa dia? Jadwalnya padat merayap ini. Saudara lihat, akhirnya orang mulai lihat, lu ya banyak duit lu ya, cair lu sekarang bulan ini. Saudara lihat, kenapa? Karena entitlement spirit, ambisi dan iri hati. John Stott mengatakan begini, obsesi pada posisi dan pengakuan itu melumpuhkan visi kerajaan Allah. Jangan terobsesi kepada ambisi. Ambisi itu berdosa saudara, karena ambisi itu fokusnya pribadi. Jangan punya ambisi, itu bahaya sekali. Oswald Sanders itu adalah satu buku yang menarik. Bapak Ibu kalau mau belajar, ini buku-buku klasik, namanya Kepemimpinan Rohani. Semua sekolah-sekolah Alkitab itu wajib baca Kepemimpinan Rohani dari Oswald Sanders. Dia seorang misionaris. Dia mengatakan salah satu dosa para pemimpin adalah ambisi. Karena ambisi fokusnya pribadi, bukan Kristus. Kalau kita berkobar-kobar, bukan ambisi, itu karena Yesus mengatakan, roh di dalamku itu membakar aku. The Spirit of the Lord, the zeal of the Lord consume me. Api dari Tuhan itu menghanguskan aku. Semangat yang dari Tuhan itu, semangat untuk kesucian, semangat untuk kemuliaan Tuhan, bukan ambisi demi nama saya lebih besar. Jadi pada waktu orang baca buku ini, pertama sudah harus bertobat. Disadarkan ambisi itu yang menghancurkan visi kerajaan Allah. Ukuran kebesaran di dalam kekristenan bukanlah berapa banyak jumlah jabatan yang kita pegang, atau kehebatan personalitas saudara, kejagoan saudara khotbah, atau berapa banyak orang-orang yang melayani saudara. Tetapi
berapa banyak dan berapa dalam orang-orang yang kita layani. Ada amin, saudara? Berapa banyak orang yang kita layani? Berapa dalam, artinya berapa banyak transformasi yang terjadi di dalam hidup orang tersebut setelah berjumpa dengan kita. Bukan berapa banyak yang kita bisa kuasai dan kita manfaatkan dari mereka, tapi berapa banyak yang bisa kita berdayakan untuk orang itu bisa lebih besar daripada sebelumnya. Jangan ukur kehebatan kita itu dari pengaruh kita, popularitas kita, dari berapa banyak followers kita. Oke, tapi dari semangat kita melayani dengan tulus untuk memerdekakan orang-orang ini dari sikut menyikut. Gitu, sikut menyikut. Jangan. Oke. Nah, kalau sikut-sikut biasanya itu cuma suami istri. Tuh, lu dengar. Jangan juga, saudara. Ya. Jadi di sini tidak ada sikut menyikut. Amin, saudara. Ya. Kalau tertemplak, tusuk diri sendiri aja. Bertobat dulu aja. Nggak usah bilang lu yang bertobat gitu ya. Nggak usah. Spirit itu nggak ada. Kita doakan supaya tidak ada di dalam jemaat. Amin. Dalam jemaat Tuhan juga. Jangan sikut-sikutan. Oke, jangan akhirnya yang bikin akhirnya jadi rusak pekerjaan Tuhan, tubuh Kristus dalam satu kota itu. Karena semua saling rebutan. Yang kedua, Yesus mau mengatakan bagaimana kita mengikuti teladan kepemimpinan Kristus. Ayat 26, dia bilang siapa yang terbesar hendaklah menjadi yang paling muda. Kalau di dalam organisasi ini namanya rookie. Nah, rookie itu ya kayak yang masih baru magang gitu, anak magang. Kalau di kantor tuh, anak magang. Biasanya dia apa anak magang? Wah, jadi korban biasanya anak magangnya, suruh-suruh kemana-mana gitu. Anak magang biasa selalu begitu. Kesian anak magang. Dia bilang, kamu mesti jadi seperti anak magang. Yang paling muda, rookie. Rookie itu belum jadi kayak kalau tentara itu dia masih abituren, dia masih lulus, belum dapat jabatan apa-apa gitu loh. Biasanya begini nih, wah dikerjain sama atasannya biasanya. Suruh lari lah segala macam. Belum ada posisinya. Yang paling muda. Seringkali kita ini berpikir bahwa kalau saya sudah memimpin, saya yang terbesar. Dikatakan tidak. Lalu Yesus memberikan satu ilustrasi. Kalau ada makan, siapa yang paling besar? Yang dikasih makan apa yang memberi makan? Yang diberi makan. Siapa yang paling penting? Yang di tengah. Karena mejanya mereka itu bukan, jangan lihat mejanya seperti yang di gambaran banyak di rumah-rumah itu ya. Ya, Yesus duduk, gambarnya begini, lalu kemudian 12 orang foto begitu ya. Bukan. Gayanya kan apa? Gayanya petak kayak U ya mejanya. Meja U, lalu duduk kayak tatami. Kayak meja Jepang itu loh. Jadi semua orang mesti duduk selonjoran. Yang di tengah itu menjadi utama, tamu utama. Pinggir-pinggir ini biasanya yang paling mau cepat disuruh-suruh. Karena yang di tengah itu dia nggak akan kemana-mana. Dia dilayani terus-menerus. Dia jadi center. Yesus mengatakan, jangan kayak gitu. Lihat dia bilang apa? Aku di tengah-tengah kamu loh. Tapi aku melayani. Aku di tengah-tengah. Posisinya dia paling betul di tengah-tengah. Tapi aku melayani. Yesus tidak menurunkan standarnya saat dia melayani. Walaupun dia Tuhan, dia memilih tempat terendah. Ini berulang-ulang dari pelajaran kita. Berulang-ulang kita temukan ini. Kristus Allah yang melayani. Dia adalah Tuhan, tetapi dia juga yang menyuci kaki murid-muridnya. Kepemimpinan dalam gereja berarti siap melakukan tugas apapun. Nggak pilih-pilih Bapak Ibu. Nggak pilih-pilih. Bahkan yang paling kecil, yang paling sepertinya remeh, hina, nggak usah pilih-pilih. Kenapa? Karena semua itu tujuannya untuk membangun komunitas ini. Tujuannya untuk membangun jemaat. Tujuannya untuk membuat semua orang menyerupai Kristus. Ambil bagian saudara.
Bagaimana saya bisa melayani? Bukan bagaimana orang lain bisa melayani saya. Apa yang saya bisa lakukan dengan bakat saya, dengan talenta saya, dengan keahlian saya, untuk gereja ini bisa semakin diberkati, semakin bertumbuh. Amin. Kita singkirkan tadi roh persaingan, ikut bagaimana polanya Yesus, dan terakhir mengharapkan upah. Ayat 28 sampai 30 ini menarik. Kamulah yang tinggal bersama-sama dengan aku dalam segala pencobaan yang aku akan alami. Aku menganugerahkan, jadi saudara lihat, perhatikan ini upahnya. Aku menganugerahkan kepadamu apa saudara? Kerajaan. Sama seperti Bapakku menganugerahkan kepadaku. Supaya kelak kamu makan minum semeja dengan aku dalam kerajaanku. Dan kamu akan duduk di atas takhta untuk menghakimi kedua belas suku Israel. Nah di sini kelihatan, ini jawaban daripada pertanyaan di Wahyu. Siapa itu yang duduk menghakimi kedua belas suku Israel? Para rasul. Ini jawabannya di sini nih. Salah satu mahkota yang akan kita terima, saudara-saudara dengar baik ini, namanya mahkota kemuliaan. Siapa penerima mahkota kemuliaan? Para pelayan-pelayan yang setia melayani tanpa pamrih. Nanti Bapa Sorgawi, Yesus akan memberikan kepada kita mahkota kemuliaan itu. Mau ada orang puji saudara, nggak puji saudara, yang penting saya melakukan tugas saya. Saya suka dengan satu ayat ini. Kami ini adalah hamba-hamba yang tak berguna. Kadang-kadang orang bilang, ini ayat rendah diri ya Pak ya? Bukan. Itu kalau saudara ngerti, artinya begini. Aku nggak take credit kok. Nggak dapat, nggak usah. Mau orang puji saya, nggak puji saya. Bukan itu. Yang penting saya jadi pelayan yang Tuhanku seneng sama saya. Amin. Jadi upah dari Tuhan itu apa? Kita akan memerintah. Jadi setiap pelayanan yang tulus tidak akan pernah sia-sia. Seorang komentator Alkitab D.A. Carson mengatakan, the path of greatness in the kingdom always runs through the valley of service. Jadi ternyata jejak langkah kita untuk jadi mulia di dalam kerajaan Allah itu lewat lembah pelayanan. Lembah berarti kita merendahkan diri kita. Lembah pelayanan. Oke, jadi caranya bukan naik gunung kemuliaan, turun ke dalam lembah pelayanan. Jadi kepemimpinan yang sejati itu menantikan konfirmasi, pengakuan dan kemuliaan yang datangnya dari Tuhan, bukan dari manusia. Jadi sama seperti kalau kita selalu ingatkan para worship team, siapa penonton kita? Tuhan. Siapa yang akan senang kasih aplaus atau tidak? Tuhan. Bukan jemaat. Kita bukan show. Jangan pakai worship service itu jadi ajang show. Tapi jadi dedikasi kita kepada Tuhan. Ketika orang-orang melihat para pemimpin-pemimpin ini tulus, orang-orang itu akan dahsyat. Saya mau tutup dengan kisah ini. Ada dua kakak beradik di kampung. Mereka ini waktu SMA itu sangat berprestasi. Lalu akhirnya satu orang ini, dan mereka jago nyanyi, jago performing. Satu pergi ke kota, lalu dia jadi penyanyi opera terkenal. Yang satu mengambil jalan jadi hamba Tuhan. Nah, jadi hamba Tuhan. Setelah lama, 20 tahunan, balik reuni sekolah. Biasalah ya reuni SMA ya. Semua orang berusaha untuk, lu udah jago apa sekarang? Lu udah jadi jabatannya apa? Lalu dua-duanya datang. Kamu kan pemain opera. Ayo dong. Coba kamu recite. Kamu coba tampilkan ekspresimu dengan lagu
Amazing Grace. Wah, dia nyanyi dengan suara oktavnya. Dan memang betul orang kagum. Tapi cuma dapat tepukan. Udah selesai. Terus kemudian karena mereka ini kan kakak beradik nih, dulu juga dia jago nih. Tapi dia sekarang menjadi pendeta yang gak terkenal. Terus dia bilang, dia maju, dia bilang, ya tadi adik saya udah nyanyi Amazing Grace. Rasanya biarlah dia yang kita dapatkan aplaus. Saya hanya akan mengutip nyanyi yang paling sederhana, Mazmur 23. Tuhan adalah gembalaku. Lalu dia nyanyi lagu ini. Tapi saudara, suaranya udah serak-serak. Udah enggak tinggi oktavnya 2, 3, enggak lagi. Ya ini biasa aja nih, jelek banget lagi suaranya. Karena udah parau-parau. Tapi dia nyanyi. Dan makin lama orang nyanyi, orang makin mulai menangis. Orang makin mulai seperti bertemu dengan Tuhan yang adalah gembala itu. Dan pada waktu dia selesai, semuanya terdiam. Tidak ada tepuk tangan, kecuali isak tangis. Lalu setelah ini selesai, ada satu yang bilang, apa perbedaan kedua saudara ini? Sama-sama lagu rohani, tapi kenapa satu hanya mendapat aplaus hebat? Yang satu seperti bertemu dengan Tuhan. Karena yang satu melakukan dari profesionalismenya. Olah suara, olah vokal yang baik. Salah nggak? Nggak salah. Kita meminta para penyanyi-penyanyi ini harus punya olah vokal yang baik. Biarlah kita yang di jemaat yang pakai ayat, biarlah manis kau dengar Tuhan. Ya, walaupun fales, biarlah manis kau dengar Tuhan, gitu ya. Tapi yang di depan sini nggak boleh. Ini mesti lewat ujian fales, gitu ya, gitu. Saudara, kenapa? Bedanya cuma satu. Lalu orang ini nemukan si hamba Tuhan ini menyanyikan itu dari perjalanannya dengan yang menjadi gembalanya itu. Dia kenal gembalanya itu. Dan dia menyanyikan itu dengan impartasi. Untuk mengatakan, aku mau kalian kenal gembala ini. Yang satu hanya karena dia adalah seorang profesional. Saudara-saudara, boleh sama-sama lagu rohani. Tapi dampaknya beda. Kenapa? Karena satu lahir dari kepemimpinan Kristus. Seorang hamba. Dia gak perlu nama besar. Tapi yang penting Tuhannya yang besar. Kita tadi nyanyi, aku punya Tuhan yang besar. Amin saudara. Jadi pemimpin terbesar itu siapa? Pelayan-pelayan yang tulus. Jadi 3 hal ini ingat ya saudara. 1, mari kita tolak mentalitas saingan. Dalam pelayanan. Pelayanan bukan untuk bersaing. Tapi untuk saling mendukung. Lalu ikutinlah teladan Kristus itu. Yang mau turun kapan saja. Siap melayani apa saja. Bahkan menjadi yang terakhir. John Piper menutup dengan ini. Jesus model leadership as servanthood. He's not just our example, he is our enablement. Dia bukan cuma teladan. Saya nggak mau kita cuma berhenti lihat Yesus hanya sebagai teladan kita, model kita. Tapi mari kita melihat Yesus sebagai yang memberdayakan kita. Kita nggak mampu, jujur. Kita ini semua kepengen nomor 1 kok. Jujur, itu adalah dosa kecenderungan kita. Tetapi kita minta anugerah dari Tuhan. Amin. Untuk dia yang menjadi terbesar dan kita semakin kecil. Kita bangkit berdiri Bapak Ibu. Mari kita respons ini. Kita kembali lagi katakan, aku punya Tuhan yang besar. Thank you Jesus. Tuhan, Engkau yang telah berjanji kepada kami Tuhan. Engkau yang telah memberikan kepada kami model dan kemampuan untuk melakukan itu. Dan kami mau mengucap syukur.